Halo semuanya, ternyata apa yang sering kita ucapkan itu bisa jadi kenyataan. Ini berlaku untuk hal yang positif dan juga hal negatif. Cuman kebanyakan dari kita biasanya selalu mengatakan hal-hal yang negatif, seperti keluhan, makian, omongan-omongan negatif, prasangka buruk yang terus diulang-ulang, yang terus diucap-ucap berkali-kali. Nah, kita akan jelaskan kenapa apa yang sering kita ucapkan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati untuk senantiasa kontrol terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang selalu kita pikirkan. Nah, jadi hal yang mempengaruhi kita dalam bertindak adalah pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar itu mempengaruhi 70% dari keputusan hidup kita. Ya. Bahkan pikiran sadar itu seperti tidak punya pengaruh yang kuat terhadap keputusan yang kita ambil. Misalnya, teman-teman nih sudah punya rencana mau bangun pagi langsung olahraga. Ya, itu kan pikiran sadar. Tetapi pas waktunya teman-teman merasa males banget. Teman-teman merasa nggak mood, ya kan, mager banget. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Kenapa ya? Karena alam bawah sadar kita belum membentuk sebuah kebiasaan. Ya, alam bawah sadar kita tidak memicu kita untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan alam sadar kita. Maka itulah kenapa hal-hal yang terkait tentang keputusan-keputusan alam sadar kita menjadi berat sekali. Ya, kita mau diet kok berat banget, kita mau bangun pagi langsung olahraga kok berat banget, ya kan? Padahal kita sudah punya niatan, padahal kita sudah ngatur di alam sadar kita. Nah, lalu apa kaitannya dengan apa yang sering kita ucapkan menjadi kenyataan? Jadi berdasarkan luar biasanya alam bawah sadar, maka alam bawah sadar itu akan merekam apa yang kita ucapkan, apa yang kemudian kita ucapkan berulang-ulang. Itu akan masuk ke dalam memori alam bawah sadar dan kemudian itu membentuk keputusan-keputusan kita. Jadi kalau kita misalnya nggak suka, ya kan, nggak suka terus, ya kan, lama-lama kita akan suka juga. Kenapa? Karena yang tertangkap adalah suka. Misalnya kita bilang ke anak, jangan nakal, yang ditangkap oleh anak adalah nakalnya. Ya, makanya hati-hati mengeluarkan sebuah kata-kata. Saya pernah mendengar sebuah cerita, ya, seorang istri yang begitu emosi, marah, dan begitu membenci sama pelakor. Kenapa? Karena suaminya diambil oleh pelakor, ya. Kemudian setiap hari dia hanya menghujat pelakor dan pada suatu ketika ternyata dia berpacaran dengan suami orang. Ya, dia juga bingung kenapa seperti itu, ya kan? Ya karena kalau kita melihat dari tadi, ya, bahwa dia mengucapkan hal-hal yang dia tidak sukai, padahal itu membentuk keputusan dia. Kita sering mengatakan sesuatu yang keluhan-keluhan, ya kan, negatif, kok ternyata hidup kita makin negatif. Ya, pergaulan kita malah negatif. Jadi teman-teman hati-hati apa yang kita dengarkan, apa yang kita saksikan itu bisa membentuk menjadi kenyataan. Nah, yang luar biasa sebetulnya, ya,
karena alam bawah sadar itu netral ya, dia tidak dipengaruhi apakah ini negatif, apakah ini positif, tidak, melainkan semuanya dipahami sama. Jadi daripada kita memasukkan informasi-informasi negatif, maka alangkah baiknya kita bentuk alam bawah sadar kita menjadi sesuatu yang positif, mulai dengan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang baik, menonton, memasukkan informasi yang positif, ya kan, sehingga alam bawah sadar itu terbentuk. Dan memang alam bawah sadar itu dibangun berdasarkan apa yang kita ulangi. Ucapan kita, tindakan kita, pikiran kita, itu yang membentuk alam bawah sadar kita. Maka kalau kita perhatikan orang-orang yang senantiasa aktif, rajin olahraga, rajin menulis jurnal, dia punya habit-habit yang bagus, biasanya dia akan mulai dengan membangun mindset, kata-kata, kemudian dia lakukan. Dan itu memang harus dibentuk sampai kemudian menjadi habit. Dan ketika sudah menjadi habit, pikiran, kemudian ucapan dan perbuatan kita itu memang selaras dengan alam bawah sadar. Ya, saya merasakan betapa luar biasanya ketika saya mulai membentuk diri saya untuk senantiasa menulis. Mulai dari 1 buku, 2 buku, terus saya membiasakan diri menulis. Dan ajaibnya, ya, ajaibnya adalah saya merasa tidak enak kalau 1 hari saja tidak menulis gitu. Saya harus meluangkan waktu saya untuk selalu menulis. Kenapa? Karena ini sudah menjadi habit. Ini sudah menjadi sebuah pengulangan yang kalau saya hilangkan itu akan membuat saya merasa tidak enak. Nah, jadi teman-teman semua, poinnya yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah bahwa apa yang sering kita ucapkan, yang sering kita pikirkan, sering kita lakukan, itu akan menjadi kenyataan. Maka pilihlah hal yang sering itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif. Seringlah mengucapkan kata-kata positif agar kita bisa membangun komunikasi yang positif. Sering dan bangunlah kebiasaan positif agar memang apa yang menjadi keinginan kita menjadi kenyataan yang positif. Ya, kita ingin tubuh bagus, tubuh sehat, kita ingin sejahtera, kita ingin kaya. Mulai bangun kebiasaan-kebiasaan itu. Dan itu sangat powerful teman-teman semua. Jadi yang sering kita ucapkan bisa menjadi kenyataan, betul ya. Tinggal kita pilih ya, kenyataan yang mau kita wujudkan itu apa. Maka mulailah bentuk hari ini juga, sekarang juga, untuk kemudian apa yang kita ucapkan, pikirkan dan lakukan betul-betul menjadi kenyataan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman.